Oke, kita akan lanjut untuk belajar bagaimana cara mengelola file di Google Drive, baik itu membuat folder atau membuat file atau membagikan file secara publik. Di sini saya akan bagikan caranya ke teman-teman sekalian. Jadi di sini saya sudah membuat daftar isinya agar lebih mempermudah kita untuk mempelajari fungsi dari Google Drive ini. Jadi untuk yang pertama, mungkin kita akan belajar untuk cara membuat foldernya dahulu. Jadi buat teman-teman yang belum login di Google Drive, silakan kunjungi website dari Google Drive, drive.google.com. Kemudian login dengan email kalian, dan di sini kita akan belajar untuk membuat foldernya terlebih dahulu agar lebih rapi dalam mengelola filenya. Jadi kalau untuk membuat folder cukup mudah ya. Kalian cukup menekan tombol baru, kemudian di sini ada bagian folder. Lalu ketikkan nama foldernya. Misalnya saya ingin mengasih nama sampel. Oke, sudah terbuat. Sekarang kita buka folder sampelnya. Nah, jadi di dalam folder sampel ini teman-teman bebas untuk meletakkan file atau sejenisnya. Yang pastinya jika teman-teman ingin meletakkan atau membuat link download, sebelumnya teman-teman harus mengupload dulu filenya ke Google Drive. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Tekan baru, kemudian upload file. Misalnya saya ingin meletakkan file video. Di sini teman-teman bisa bebas untuk menaruh file apa aja. Nah, di sini sudah terupload. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar untuk membagikan file ini secara publik. Jadi kalau misalnya teman-teman bagikan file ini dan kita salin linknya, kemudian kita buka di browser orang lain, maka dia akan meminta akses login untuk dapat mendownload filenya atau membaca filenya. Nah, bagaimana caranya agar file ini bisa dibaca oleh publik? Ini adalah karena ini Google Drive terbaru, mungkin caranya hampir sama dengan Google Drive versi lama. Caranya yaitu klik kanan, lalu ini ada tombol bagikan. Kemudian ubah link ke ini. Kemudian Anda pilih ke siapa saja yang memiliki link. Nah, sampai di sini link Google Drive Anda sudah berubah menjadi public dan bisa diakses oleh siapa saja. Nah, untuk pengetesannya kita salin link ini. Kemudian kita masuk ke browser incognito. Nah, file tadi sudah bisa diakses. Jadi, untuk cara membagikan file di Google Drive secara publik cukup mudah ya. Dan untuk mengunduhnya, teman-teman mungkin sudah tahu ya, kalau misalnya di Google Drive tekan unduh ini, kemudian tekan file download, mungkin filenya langsung terdownload sendiri. Itu kalau misalnya di perangkat lain. Nah, namun bagaimana caranya apabila file di dalam folder ini banyak dan Anda ingin membagikannya secara publik? Caranya pastikan kalian memiliki banyak file di dalam folder Google Drive kalian. Di sini akan saya upload beberapa file lagi. Oke. Nah, kemudian saya ingin membagikan dua file ini secara publik. Nah, itu bagaimana teman-teman? Caranya foldernya yang kalian bagikan secara publik. Di sini kalian bisa menekan nama foldernya di bagian sini. Kemudian kalian bisa tekan bagikan. Dan sama seperti sebelumnya, kalian hanya perlu mengubah link menjadi public dengan cara ubah link, kemudian pilih siapa saja yang memiliki link. Maka sudah otomatis Google Drive ini akan memberikan filenya ke public. Sebagai contoh kita tes di file incognito. Nah, di sini sudah terdapat file yang untuk link downloadnya. Kalian bisa mengunduh satu-satu atau bisa download semua di bagian sini. Nah, itu adalah cara untuk membagikan file di Google Drive dengan mudah. Namun, bagaimana cara untuk membagikan file-file tertentu ke sebagian orang secara privasi? Harus memerlukan izin login begitu.
Jadi caranya hampir sama seperti yang public tadi. Kalian cukup tekan bagikan, kemudian ganti aksesnya ke SM ke nama email kalian, atau dibatasi juga bisa. Nanti di bagian ini, di bagian bagikan ke pada orang lain ini kalian isi nama email yang ingin kalian kasih secara personal, satu persatu begitu. Jadi bisa juga di grup, bisa juga perorangan. Jadi untuk bagikan secara perseorangan dari sini, namun untuk menggantinya menjadi publik linknya dari sini. Ganti, kemudian siapa saja yang memiliki link. Kemudian tekan selesai. Nah, lanjut. Kemudian untuk Google Drive generatornya, untuk membuat link downloadnya agar terlihat asli, kalian hanya perlu ngetik di Google dengan format seperti ini, Google Drive generator. Kemudian di sini ada site google.com. Nah, di bagian sini biasa orang yang ingin membagikan file ini menjadi direct download. Jadi pas kalian tekan bagikan tadi dan kalian ubah menjadi public, lalu kalian salin linknya. Kemudian kalian paste di bagian sini. Kemudian create direct link. Berarti dia hanya untuk bagikan file saja. Berarti kalian copy linknya dari sini, kalian ganti, kalian tekan salin, kemudian kalian pastekan di sini. Kemudian create direct link. Nah, mungkin ini hanya berlaku untuk file, teman-teman. Kalau untuk folder mungkin belum bisa. Jadi di sini pas kalian enter di browser manapun, dia langsung otomatis terunduh begitu. Jadi kurang lebih itulah cara kinerja dari Google Drive. Cukup mudah ya. Kalian sudah belajar dari awal untuk upload file, kemudian di sini juga ada fitur upload folder. Jika kalian ada file-file penting seperti mungkin folder-folder yang ingin diselamatkan, kalian hanya cukup membuat file di desktop ataupun di local disk D. Nanti file tersebut berisi file-file penting begitu. Di bagian foldernya nanti kalian tinggal upload foldernya saja. Jadi otomatis semua yang ada di folder tadi akan terikut di Google Drive yang sudah kamu upload. Nah, jadi begitulah cara untuk mengupload file, mengupload folder, dan membagikannya secara public. Saya kira video ini sudah cukup lengkap ya. Silakan kalian praktekkan di rumah. Dan apabila ada kegagalan atau Google Drive update mungkin dan panelnya lain lagi, nanti akan saya beritahu lagi caranya. Nah, untuk tambahan sedikit, tadi kita sudah belajar mengupload file, upload folder, dan membuat file dan membuat folder. Sekarang jika kalian sudah membuat semuanya, namun kalian ingin menghapusnya, caranya cukup mudah. Kalian klik folder atau file yang ingin dihapus, kemudian klik kanan, dan di sini ada tombol hapus. Bisa kalian hapus agar tidak memenuhi space dari Google Drive kalian. Namun ternyata apabila kalian hapus dan tidak berkurang juga penyimpanan kalian, kalian harus pergi ke bagian sampah di sini. Nah, kemudian seleksi bagian yang sudah pernah kalian hapus, kemudian klik kanan lalu hapus selamanya. Agar file penyimpanan kamu tidak termakan lagi. Jadi seperti itu kalau di Google Drive. Tetapi kalau kalian ingin memulihkan juga bisa. Jadi fungsi Google Drive ini hampir sama seperti penyimpanan umumnya pada komputer. Dia bisa membuat file, bisa menghapus file, dan juga bisa memulihkannya. Jadi di bagian sampah ini sama seperti recycle bin yang ada pada komputer. Jadi kita bisa memulihkan dan bisa menghapus selamanya. Memulihkan berarti berarti kita bisa membalikkan file yang sudah kita hapus, dan opsi hapus selamanya adalah untuk agar file tersebut memang benar-benar terhapus dari penyimpanan Google Drive kamu. Nah, jadi begitulah untuk cara mengelola file di Google Drive dengan mudah. Kalian mungkin bisa coba-coba sendiri. Di bagian bintang ini adalah untuk seperti bookmark atau favorit, tambahkan ke bintang untuk file-file yang penting. Kemudian enaknya di Google Drive ini semuanya
bisa gratis ya. Di sini Google Drive saya itu unlimited. Kalian bisa cek sendiri, nanti akan saya kasih triknya agar bagaimana cara Google Drive itu bisa unlimited. Jadi mungkin kalau kalian yang pakai email biasa, di sini penyimpanannya itu limitnya 15 GB. Namun di Google Drive saya sudah unlimited, nanti akan saya share untuk caranya. Oke, mungkin kalau untuk awal-awal sobat bisa coba-coba sendiri file-file yang dibagikan atau lain-lainnya yang ada di Google Drive ini, karena semakin kalian banyak otak-atik maka kalian akan semakin mengerti dengan cepat. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.